Shalom Lohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi. Ke-2201 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Yesaya pasal 37 ayat 30 sampai ayat 38. Demikian firman Tuhan. Dan inilah yang akan menjadi tanda bagimu, hai Hizkia. Dalam tahun ini orang makan apa yang tumbuh sendiri, dan dalam tahun yang kedua apa yang tumbuh dari tanaman yang pertama, tetapi dalam tahun yang ketiga, menaburlah kamu, menuai, membuat kebun anggur, dan memakan buahnya. Dan orang-orang yang terluput di antara kaum Yehuda, yaitu orang-orang yang masih tertinggal, akan berakar pula ke bawah, dan menghasilkan buah ke atas. Sebab dari Yerusalem akan keluar orang-orang yang tertinggal, dan dari Gunung Sion, orang-orang yang terluput. Giat cemburu Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Sebab itu, beginilah firman Tuhan mengenai Raja Asyur. Ia tidak akan masuk ke kota ini, dan tidak akan menembakkan panah ke sana. Juga ia tidak akan mendatanginya dengan perisai, dan tidak akan menimbun tanah menjadi tembok untuk mengepungnya. Melalui jalan dari mana ia datang, ia akan pulang. Tetapi ke kota ini ia tidak akan masuk. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memagari kota ini untuk menyelamatkannya. Oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Keluarlah malaikat Tuhan, lalu dibunuhnyalah 185.000 orang di dalam perkemahan Asyur. Keesokan harinya, pagi-pagi tampaklah semuanya bangkai orang-orang mati belaka. Sebab itu, berangkatlah Sanherib, Raja Asyur, dan pulang. Lalu tinggallah ia di Niniwe. Pada suatu kali ketika ia sujud menyembah di dalam kuil Nisrok, Allahnya, maka Adramelek dan Sarezer, anak-anaknya, membunuh dia dengan pedang, dan mereka meloloskan diri ke tanah Ararat. Kemudian Esarhadon, anaknya, menjadi raja menggantikan dia. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kemarin kita sudah belajar apa yang dilakukan Raja Hizkia ketika dia ada dalam situasi yang sangat-sangat gawat darurat, sangat-sangat berbahaya. Kenapa? Karena rupanya Asyur ini sudah terdengar bahwa Asyur ini memiliki tentara-tentara kuat dan hebat. Peralatan perangnya sangat canggih, membuat negeri-negeri yang berperang melawan Asyur mengalami kekalahan telak, dan mereka yang tertinggal dibunuh dengan sangat kejam. Saudara yang dikasihi Tuhan, kabar yang didengar oleh Hizkia bagaimana kekejaman Asyur itu sampai ke telinganya. Saudara yang dikasihi Tuhan, secara manusia, Hizkia ada ketakutan. Ada kekhawatiran, menyebabkan dia betul-betul datang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam situasi yang gawat darurat itu, Raja Hizkia memberikan satu teladan buat kita. Dia melakukan hal yang tepat, yang dimana kemarin kita sudah bahas. Dimana Hizkia datang kepada Tuhan, dia membawa semua pergumulan, persoalan di hadapan Tuhan. Dia berdoa dan dia menantikan jawaban dari Tuhan. Amin. Dan ayat 22 sampai ayat 29, saudara akan melihat
Itulah firman Tuhan yang datang kepada Nabi Yesaya bin Amos untuk disampaikan kepada Hizkia. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah membaca ayat 30-38 dan ini adalah jawaban Tuhan buat Hizkia, karena Hizkia sudah datang kepada Tuhan berdoa dan menantikan jawaban, yaitu firman Tuhan kepadanya. Tuhan menjawab semua apa yang menjadi pergumulan-pergumulannya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, jawaban Tuhan bagi Hizkia yang pertama, Tuhan memberkati Hizkia, Yehuda, dan Yerusalem. Amin. Sudah perhatikan ayat 30 dan ayat 31. Di sana dikatakan, dan inilah yang akan menjadi tanda bagimu, hai Hizkia. Dalam tahun ini, orang makan apa yang tumbuh sendiri. Dan dalam tahun yang kedua, apa yang tumbuh dari tanaman yang pertama. Tetapi dalam tahun yang ketiga, menaburlah kamu, menuai, membuat kebun anggur, dan memakan buahnya. Haleluya. Ayat 31. Dan orang-orang yang terluput di antara kaum Yehuda, yaitu orang-orang yang masih tertinggal, akan berakar pula ke bawah dan menghasilkan buah ke atas. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat di sini bahwa Tuhan memberkati Hizkia. Kenapa? Karena Hizkia mencari Tuhan. Kenapa? Karena Hizkia mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Amin. Itu dapat kita lihat apa yang dilakukan oleh Hizkia di masa-masa dia ada dalam bahaya itu. Dia datang kepada Tuhan, dia berdoa dan menantikan jawaban dari Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya apa yang terjadi kepada Hizkia itu masih besar kemungkinan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Amin. Ketika kita datang kepada Tuhan, kita membawa semua pergumulan kita, kita berdoa, dan kita menantikan jawaban Tuhan melalui firman Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kita dengan luar biasa. Saudara perhatikan di ayat 30, di sini dikatakan, dalam tahun ini orang makan apa yang tumbuh sendiri. Sudah perhatikan, Tuhan memberkati mereka dengan luar biasa. Di tahun yang pertama mereka tidak menanam, tetapi tanaman itu yang tumbuh sendiri. Oh haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya melihat di sini. Ini adalah cara Tuhan memberkati umat Tuhan. Memang ini kelihatannya mustahil, saudara. Tapi saudara, ini menjadi satu jawaban dari setiap pergumulan-pergumulan kita, di mana Tuhan akan bekerja dengan tanda-tanda heran dan ajaib yang kita kenal dengan mujizat. Amin. Seberapa dari saudara percaya mujizat masih terjadi? Katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mereka tidak menanam, tapi tumbuh sendiri. Anggur tumbuh sendiri, cabai tumbuh sendiri, tomat tumbuh sendiri, saudara. Oh haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kalau kita betul-betul cari Tuhan, kita mengandalkan Tuhan sama seperti Hizkia, saudara akan melihat sendiri tanda-tanda heran dan ajaib Tuhan akan nyatakan dalam kehidupan saudara dan saya yang mencari Tuhan, yang mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Amin. Akan mengalami mujizat demi mujizat. Itulah cara Tuhan memberkati kita umat Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya berdoa semua saudara yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini diberkati dengan luar biasa. Amin. Saudara menikmati apa yang tidak saudara tanam. Saudara akan menikmati tahun kedua, saudara akan menanam dari biji-biji yang dihasilkan dari tahun pertama itu. Dan saudara akan terus diberkati. Saudara, lihat ayat 31 di sana ya. Ayat 31 di sana dikatakan, dan orang-orang yang terluput di antara kaum Yehuda, yaitu orang-orang yang masih tertinggal, akan berakar pula ke bawah dan menghasilkan buah kemana? Ke atas. Amin. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara sudah diberkati Tuhan dari apa yang tidak saudara tanam, saudara sudah menikmati berkat-berkat Tuhan itu, jangan lupa bersyukur kepada yang memberi berkat. Bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada berapa banyak orang setelah diberkati Tuhan justru lupa sama Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan pernah melupakan Tuhan. Ingat selalu kepada Tuhan kalau saudara sudah diberkati sampai sekarang ini.
ini bukan karena kuat dan hebat saudara, tapi semua karena berkat Tuhan. Jadi kalau saudara sudah diberkati Tuhan, jangan lupa sama yang di atas. Jangan lupa sama Tuhan yang memberi berkat kepada saudara, sehingga saudara diberkati hari ini. Haleluya, haleluya. Yang kedua saudara, Tuhan akan melindungi umat Tuhan. Amin. Saudara perhatikan di sini ayat 32 sampai ayat 35. Sebab dari Yerusalem akan keluar orang-orang yang tertinggal, dan dari Gunung Sion orang-orang yang terluput. Giat cemburu Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Sebab itu, beginilah firman Tuhan mengenai Raja Asyur. Ia tidak akan masuk ke kota ini, dan tidak akan menembakkan panah ke sana. Juga ia tidak akan mendatanginya dengan perisai, dan tidak akan menimbun tanah menjadi tembok untuk mengepungnya. Melalui jalan dari mana ia datang, ia akan pulang. Tetapi ke kota ini, ia tidak akan masuk. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memagari kota ini untuk menyelamatkannya. Oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kalau saudara mencari Tuhan, saudara mengandalkan Tuhan dalam kehidupan saudara, jaminan Tuhan, Tuhan akan menjaga, melindungi saudara dan saya. Yang mengandalkan Tuhan dan terus mencari Tuhan akan dipagari Tuhan, sehingga tidak ada satu setan pun yang dapat ganggu kita. Amin. Mereka boleh menakut-nakuti kita, tapi mereka tidak dapat menyentuh kita, sebab Tuhan memagari tempat di mana kita tinggal. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang meneguhkan kita bahwa Tuhan adalah penjaga kita. Amin. Tuhan adalah penjaga Israel. Tidak pernah dia terlelap. Dia tidak pernah tertidur. Dia selalu mengawasi kita, anak-anak Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini memberikan kita satu kekuatan. Sebab Tuhan adalah Allah yang sungguh-sungguh memperhatikan kita, sehingga keluar masuk kita dijaga, dilindungi Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Raja Asyur, Sanherib, punya tentara yang hebat, tentara yang kuat. Tapi saudara lihat nanti di ayat 36, ayat 38, mereka tidak bisa masuk ke Yehuda, Yerusalem. Sebab apa? Ada malaikat Tuhan yang menjaga, melindungi umat Tuhan. Amin. Saudara, saya percaya kalau kita masih ada sampai sekarang ini, karena ada malaikat Tuhan yang menjaga kita. Ditugaskan Tuhan untuk menjaga, melindungi kita. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang ketiga, dari kebenaran firman Tuhan ini, saya menangkap Tuhan yang berperang untuk Yehuda, Yerusalem, dan untuk Raja Hizkia. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mencari Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, saudara diam saja. Tuhan yang akan berperang ganti saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan ayat 36. Di sana dikatakan, keluarlah malaikat Tuhan, lalu apa? Dibunuhnyalah 185.000 orang di dalam perkemahan Asyur. Keesokan harinya, pagi-pagi, tampaklah semuanya bangkai orang-orang mati belaka. Amin. Saudara lihat, orang-orang yang hendak merencanakan kejahatan kepada umat Tuhan, apa yang terjadi dengan mereka? Mati belaka, mati binasa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Raja Hizkia, mereka ada dalam ketakutan. Mereka tidak berani mau keluar, saudara. Karena apa, saudara? Mereka tahu kekuatan musuh ini sangat-sangat kuat, sangat-sangat hebat, sangat-sangat brutal, sangat-sangat ganas. Makanya mereka datang kepada Tuhan. Amin. Dan Tuhan membela umat Tuhan. Amin. Malaikat Tuhan yang turun tangan langsung membunuh semua musuh-musuh Israel. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita hidup mencari Tuhan, kita betul-betul mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita,
maka Tuhan yang menjamin kehidupan kita. Tuhan yang akan berperang ganti kita. Kita hanya cukup diam saja. Tuhan akan berperang, mengalahkan semua musuh-musuh saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, lihat juga Sanherib di ayatnya yang ke-38. Perhatikan, pada suatu kali ketika ia sujud menyembah di dalam kuil Nisrok, Allahnya, maka Adramelek dan Sarezer, anak-anaknya, membunuh dia dengan pedang, dan mereka meloloskan diri ke tanah Ararat. Kemudian Esarhadon anaknya menjadi raja menggantikan dia. Saudara perhatikan apa yang terjadi dengan orang-orang yang memusuhi umat Tuhan. Sanherib, raja yang hebat, raja Asyur yang ditakuti pada saat itu, mati di tangan anak-anaknya sendiri. Saudara, saya melihat di sini, ini aneh. Biasanya siapa yang membunuh raja, dia yang akan digantikan. Tapi ini yang membunuh Adramelek dan Sarezer anaknya. Tapi anehnya saudara, kok Esarhadon yang menjadi raja menggantikan Sanherib? Ini kan aneh saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya melihat di sini bahwa orang-orang yang memusuhi umat Tuhan, yang memusuhi saudara tanpa sebab, mereka akan berurusan dengan Tuhan dan keluarganya akan kacau balau. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini pembalasan Tuhan kepada orang-orang yang berbuat jahat kepada umat Tuhan. Makanya kita baru mengerti, kita paham kenapa pembalasan itu Tuhan tidak izinkan kita yang melakukan sendiri. Karena pembalasan itu hak Tuhan. Kalau Tuhan yang sudah membalas, selesai sudah perkara. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saat ini saudara karena saudara menjadi orang Kristen, menjadi orang percaya, akhirnya saudara teraniaya, semua harta benda saudara direbut, dirampas. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan takut. Tuhan yang akan bela kita. Tuhan yang akan berperang ganti kita. Dan saudara akan melihat orang-orang seperti Sanherib, Raja Asyur, yang adalah gambaran orang-orang yang jahat kepada umat Tuhan. Mereka akan membayar dengan sangat mahal. Mereka sendiri akan mati sia-sia, binasa, dan keluarganya kacau balau. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar dari kebenaran firman Tuhan. Kemarin kita belajar bagaimana Hizkia mengambil langkah yang tepat, di mana dia mencari Tuhan, dia datang kepada Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan, dan dia mengandalkan Tuhan. Dengan apa? Dengan menantikan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, karena Hizkia mencari Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya, Tuhan memberkati Hizkia. Dan kerajaan yang dia pimpin, Yehuda, kota Yerusalem, diberkati Tuhan dengan luar biasa. Mereka mengalami mujizat yang luar biasa. Mereka tidak menanam, tetapi tumbuh semua tanaman-tanaman yang mereka butuhkan untuk makan. Oh haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan menjaga, melindungi umat Tuhan. Tuhan memagari kota Yerusalem, Yehuda pada umumnya. Oh haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kalau kita mencari dan mengandalkan Tuhan, Tuhan akan melakukan hal yang sama. Tuhan akan memagari kita, rumah tangga kita, usaha pekerjaan pelayanan kita, sehingga jauh daripada serangan kuasa-kuasa kegelapan orang-orang jahat. Amin. Dan yang ketiga kita belajar saudara, Tuhan yang berperang ganti Hizkia. Amin. Hizkia tidak berani melawan Sanherib Raja Asyur. Saudara lihat di ayat 36, malaikat Tuhan yang berperang ganti Hizkia dan tentara-tentara Yehuda pada saat itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, lihat apa yang terjadi dengan Sanherib. Sanherib mati, dibunuh oleh anaknya sendiri dan keluarganya berantakan, hancur. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan ini kita belajar. Kalau kita mencari dan mengandalkan Tuhan, Tuhan akan memberkati kita. Tuhan akan melindungi kita. Dan Tuhan akan berperang ganti kita. Amin. Mari kita berdoa.
Terima kasih Bapa di surga sudah berbicara kepada kami semua. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati, usaha pekerjaan pelayanan mereka diberkati Tuhan, dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit, biarlah bilur-bilur darah Yesus yang memulihkan, menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang saat ini sedang berduka cita, Tuhan memberikan kekuatan, penghiburan yang datang dari Tuhan. Hamba berdoa biarlah berkat Tuhan turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mau sharing, mau konseling, mau didoakan, saudara bisa menghubungi tim doa dari Infinity Ministry di 081 9130 15 8 kali. Atau saudara mau WA langsung dengan saya, saudara bisa WA di nomor 085 338 17 6267. Saya akan berdoa buat saudara bersama dengan tim akan melayani Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya, haleluya. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.